Saya bisa berdiri di hadapan antum hari ini. Saya bisa berdakwah keliling Indonesia. Bukan karena saya, tapi karena jihad yang dilakukan ayah saya. Berapa banyak orang tua kita nanam pohon duren, mereka nggak sempat merasakan buahnya. Kita yang memakan duren, buahnya, buah pohonnya mereka yang menanam. Saya bisa keliling lebih dari belasan negara. Saya diundang resmi oleh Sultan Bolkiah, acara pernikahan keponakannya di istananya, bukan karena saya. Habib dari mana bisa berdakwah? Saya bilang saya nggak ada apa-apa Sultan. Saya begini karena ayah saya. Saya diundang orang nomor 1 di Malaysia waktu itu. Undangan resmi Najib Razak. Saya ditanya, Habib dari mana? Saya bisa begini. Itu karena ayah saya yang berjihad. Saya nggak ada apa-apa. Saya diundang resmi ke Singapura, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Korea Selatan, Jordan, Palestina, Mesir. Saya ditanya, selalu saya bilang, saya begini karena ayah saya. Dulu saya sedang belajar dengan salah seorang ulama. Lagi semangat-semangatnya belajar. Lalu guru saya itu kena penyakit ginjal. Mau tidak mau, biar tetap sehat bisa mengajar dan berdakwah, harus nyari donor ginjal. Kalau cuci darah terus, lama-lama menguras harta. Cuci darah mahal. Kalau mau sehat harus cari donor ginjal. Guru saya cari donor ginjal, ternyata mahal, Pak. Saya sempat cerita dengan ayah saya. Ayah saya senyum, besok dia temui guru saya. Lalu apa yang terjadi? Dia serahkan ginjalnya gratis buat guru saya. Didonorkan gratis, Pak. Gak bayar 1 sen pun. Singkat cerita, guru saya kembali sehat seperti sedia kala. Seperti orang yang tidak pernah sakit. 8 tahun ginjal ayah saya menempel di badan guru saya. 8 tahun saya banyak menimba ilmu dari guru saya. Tapi ketika 8 tahun, detik-detik akan meninggal dunia, saya lagi mijitin guru saya. Guru saya manggil saya, Ahmad, ada rahasia besar. 8 tahun rahasia itu aku di dadaku. Inilah saatnya nak, engkau harus tahu nak. Rahasia apa, guru? Kamu tahu siapa yang mendonorkan ginjal kepadaku? Tahu, ayahnya Ahmad. Kamu tahu kenapa ayahmu sanggup mati mengorbankan nyawanya untukmu? Untukku? Tahu, karena ayahnya Ahmad bukan ulama, tapi ayah saya insya Allah cinta dengan ulama. Betul, ayahmu pecinta ulama. Tapi nak, hari ini ada rahasia antara diriku dan ayahmu. 8 tahun kami simpan ini nak. Nak, ayahmu punya rasa cinta yang lebih besar dari itu. Tapi dia rahasiakan. Cinta kepada siapa, guru? Cinta kepada kamu anaknya. Maksud guru apa? Ketika ayahmu mendonorkan ginjal kepadaku, sanggup mati, mengorbankan nyawa. Aku tanya ayahmu, berapa harga ginjalmu ini? Sebutkan harganya, sebutkan nominalnya. Aku usahakan, aku tebus dengan semua hartaku. Ayahmu menangis menjawab, guru, jangan bayar pakai duit. Kalau dibayar pakai duit akan habis, guru. Tolong bayar pakai doa saja. Dan doanya bukan buatku, bukan. Tapi buat anakku yang bernama Ahmad. Yang saat ini sedang belajar jadi murid guru. Kalau aku nggak bisa jadi ulama, paling tidak anak cucuku ada yang jadi ulama. Kalau aku tidak bisa membanggakan Rasulullah datukku, berdakwah keliling kemana-mana menyebarkan ajaran Islam, paling tidak anak cucuku yang kelak akan jadi mujahid menyenangkan datukku, maka aku juga akan memanen hasilnya. Guru, saya mohon bayar nyawaku, ginjalku buat anakku yang bernama Ahmad. Setiap kali tengah malam guru menangis, mengetuk pintu langit.
titipkan nama Ahmad. Setiap guru sujud dalam sholat, sebutkan nama anakku Ahmad. Mudah-mudahan bisa jadi penceramah, bisa berdakwah, bisa menebarkan semua manfaat. Mendengar itu saya menangis demi Allah. Apapun kebaikan yang antum dapatkan hari ini, antum jadi polisi, antum jadi gubernur, antum jadi apapun, demi Allah, jangan pernah sombong menepuk dada lalu antum berkata, aku bisa begini karena kehebatanku. Bohong. Kalau ada yang berani bilang begitu, itu kebohongan besar dalam sejarah hidupnya. Kita bisa mendapatkan semua kenikmatan ini karena dua. Satu, ridho Allah Tuhan kita yang maha kaya raya. Yang kedua, ridho orang tua kita. Karena dua ridho ini tidak akan pernah bisa terpisah. Itulah makna hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ternyata kunci sukses kita dunia sampai akhirat sangat dekat. Allah selipkan di antara bibir ayah ibu kita. Kalau seorang anak sudah mendengar kata ridho dari ayah ibunya, nah aku ridho kepadamu, nah aku ridho, langit terbuka, arasy bergoncang, malaikat pasti mengaminkan doanya. Allah mengabulkan semua cita-cita dan harapannya. Saya bisa begini bukan karena saya, ternyata karena pengorbanan ayah saya. Saya langsung pulang, Pak. Saya peluk ayah saya. Ayah, kenapa ayah menyembunyikan ini selama 8 tahun? Ternyata ayah ngasih ginjal itu demi Ahmad, demi kebahagiaan Ahmad ke depan. Kenapa ayah nggak jujur? Ayah, kenapa? Ayah saya baru menjawab, nah, biarkan pengorbanan orang tuamu nanti engkau ketahui bukan dari mulut ayah ibumu, tapi justru engkau dengar dari orang-orang lain di sekitarmu. Maula salli wa sallim maka tolong doakan. Saya belum siap melihat jenazah ayah saya. Karena sampai detik ini saya belum merasa sudah berkorban untuk membahagiakan apa yang sudah dia bahagiakan buat saya. Saya selalu mohon dalam doa saya, Rob, jangan dulu engkau cabut nyawa ayahku. Berikan aku kesempatan sedikit lagi ya Allah untuk menyempurnakan baktiku. Demi Allah, antum akan sadar betapa mahal orang tua itu ketika jenazahnya sudah berada di hadapan antum. Di masa orang tua masih hidup, berapa banyak anak di antara kita tidak mau mencium pipinya, tidak mau mencium tangannya, tapi ketika sudah meninggal dunia terkadang kita sibuk membuang-buang waktu baru mencium-cium batu nisannya. Berapa banyak anak-anak di antara kita, orang tua masih sehat, tidak pernah punya waktu mengunjungi kampungnya, tapi begitu sudah meninggal dunia baru sibuk mengunjungi kuburannya. Berapa banyak orang-orang di antara kita, ayah ibu masih ada, tidak pernah punya waktu untuk menelponnya, mendengar suaranya, bercanda dengan keduanya. Tapi begitu sudah meninggal dunia, terkadang baru sibuk mengajak ngomong kuburannya. Istighfar kepada Allah.